teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini lebih santai ya, karena besok juga market tutup. Jadi hari ini kita lebih ke menganalisa atau mengupdate beberapa analisa yang sudah ada. Jadi perlu diupdate apakah lebih baik kita hold atau lebih baik kita taking profit atau cut loss. Nah, jadi lebih seperti itu untuk hari ini, tapi juga ada beberapa tambahan untuk saham-saham yang menurut saya menarik, jadi bisa teman-teman perhatikan. Mulai dari yang pertama, saya akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Kemarin kita menganalisa tetap sama ya, patokan kita ada di support trendline. Dan pada perdagangan Jumat hari ini, teman-teman lihat, kemarin saya menganalisa kalau IHSG ada dua kemungkinan akan mantul dari sini atau turun lanjut ke bawah. Dan hari ini dia turun sampai ke 6021 ya, 6021 lowesnya, dan highestnya ada di 6066. Highestnya pun tepat berada di area support trendline yang kita buat ya, tepat berada di garis ini atau area ini. Jadi bisa dibilang ya IHSG saat hari ini berusaha menembus tapi tidak bisa karena tertahan karena dia jebol, dia sekarang menjadi resisten trendline. Dia saat ini tertahan dengan resisten trendline dan highest-nya pun tepat berada di garis ini. Jadi kalau teman-teman melihatnya seperti itu, jadi IHSG ingin masuk kembali seperti ini, dia hijau lalu masuk. Nah, jadi saat itu dia sempat hijau ingin masuk tapi tidak bisa karena terjadi aksi mungkin taking profit yang cukup banyak, jadinya dia turun lagi ke bawah bahkan sampai merah ya. Jadi begitu untuk IHSG, kedepannya masih ada kemungkinan dia bisa kembali naik, tapi menurut saya di sini supportnya kurang kuat ya, tidak ada ya, supportnya kurang begitu kuat. Jadi menurut saya kemungkinan dia akan turun sedikit dulu, mungkin di area support yang putih ini, tapi tetap diingat tidak menutup kemungkinan dia bisa langsung naik ke atas, walaupun kemungkinannya kecil karena support di area ini juga kurang kuat ya, kurang kuat. Seperti ini dia jebol ke bawah tapi ada di area supportnya, jadi dia bisa mantul. Nah, kalau buat yang sekarang ini menurut saya dia kemungkinan besar akan turun dulu, tapi kalau nyatanya pada besok Senin dia malah naik ke atas, ya tentu kita patut bergembira ya, IHSG bisa kembali lagi ke channel uptrendnya. Jadi begitu untuk IHSG ya. Yang saham yang pertama yang direview ada BABP. Hari ini BABP membentuk candle doji ya, dia open 432, closing di 436, ada hijau sedikit. Nah, teman-teman perhatikan lowesnya tepat di garis stop loss yang kita buat, garis stop loss yang kalau jebol kita stop loss. Jadi masih aman ya buat teman-teman yang masih pegang barang, karena tepat sekali berada di garis garis batas yang kita buat ya. Kita membuatnya kemarin kalau tidak salah tanggal 23 Agustus ya, teman-teman bisa cek video ya, tanggal 23 Agustus ada BABP di sana. Kita membuat 410 jadi patokan ada. Nah, hari ini lowesnya ada di
410. Jadi tepat. Jadi buat teman-teman yang masih pegang barang masih aman, ya masih ada kemungkinan mantul naik ke target pertama kita ya, masih ada di 516. Seingat saya membuat ini di tanggal 23 Agustus, tapi sepertinya juga antara di 23 Agustus atau di video BAPP sebelumnya, karena saya mau buat analisa tentang BAPP sepertinya lebih dari satu kali ya kemarin, karena pergerakan dari saham-saham bank kecil juga sangat menarik. Dan di sini kalau kita melihat secara jauh masih ternyata ada channel uptrend. Jadi kemungkinan dia akan sedikit konsolidasi menyentuh area trendline-nya, lalu ada kemungkinan dia untuk mencapai target kita. Tapi perlu diingat, kita tetap perlu berhati-hati. Kalau dia sampai jebol dari 410, dia akan menjemput support selanjutnya yang ada di 350, yang waktu itu kita juga membuat ini dan ternyata tepat menjadi lowest-nya. Jadi begitu, mau dibilang kebetulan juga silahkan, mau dibilang ini analisis yang benar ya juga silahkan. Yang penting intinya teman-teman bisa belajar dari sini bagaimana cara membuat support dan resisten atau area stop loss dan area taking profit. Jadi begitu untuk BAPP, maka depannya masih aman karena masih juga ada di channel uptrendnya dan lowestnya juga masih dalam toleransi kita di 410. Untuk MACD-nya memang masih mengarah ke bawah, tapi dari price action dia mendekati supportnya. Jadi BAPP wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya ada Pegas. Ya, ini melanjutkan atau update dari analisa kemarin. Di sini Pegas kemarin tepat video 1 hari kemarin kita membuat adanya triangle ya, bisa dibilang ini symmetrical triangle. Untuk lebih rapinya, di sini ada channel downtrendnya. Nah, saat ini hari ini dia turun 0,49%. Tepat lowestnya tepat berada di support trendline atau support triangle-nya. Lalu dia sedikit memantul ke atas. Jadi buat teman-teman ini masih menarik, masih bisa untuk spec buy karena saat ini juga berada di supportnya. Karena pola-pola triangle ini bisa kadang memang menjadi pola favorit dari swing trader ya, karena polanya juga mudah untuk dikenali dan di mana dia breakout juga mudah untuk dianalisa lebih mudah ya. Untuk MACD-nya di sini dia masih mengarah ke bawah, tapi tetap diingat tidak menutup kemungkinan dia akan mantul seperti ini. Dia turun cukup tajam sampai supportnya dia mantul ya. Dan ini membentuk support trendline baru, bahkan menjadi triangle. Jadi untuk Pegas masih dalam skenario kita yang kemarin, masih dalam skenario pola triangle. Bagi teman-teman yang mau masuk, ini area 1000 ini merupakan area yang tepat. Dan kita kemarin memasang untuk batas bahayanya kalau dia jebol 1000 kita lebih baik cut loss, dan hari ini lowestnya ada di 1005. Jadi selamat atau bagi teman-teman yang beli barang di area 1000 ini, 1005, 1010, 1015 itu masih bagus sekali. Apalagi hari ini lowestnya juga tepat ada di support trendline-nya. Terus skenario-nya masih sama, kalau dia bisa naik, mantul dari supportnya dan naik sampai di area resisten channel downtrendnya, lebih baik kita taking profit terlebih dahulu ya di 1045 mungkin 1000
1050, 1045, taking profit dulu sebagian. Lalu kalau dia mencapai di resisten triangle-nya juga kita lebih baik taking profit terlebih dahulu. Ya. Untuk target jauhnya, kalau dia breakout ya masih ada cukup jauh ya, masih ada di 1120. Jadi begitu buat teman-teman yang masih pegang barang atau barusan beli, nah, ini masih sangat bagus, bisa di hold dulu. Buat teman-teman yang belum beli, ya mungkin bisa beli besok Senin di area harga 1000, tapi tetap perlu hati-hati. Kalau dia jebol dari 1000, nah support selanjutnya cukup jauh, ada di 960. Jadi itu hak teman-teman, apakah mau cut loss terlebih dahulu atau mau average down atau tambah barang di sekitar harga 970-an. Jadi begitu analisa saya untuk Pegas. Selanjutnya di sini ada bank ya. Ini juga update dari analisa kemarin. Bisa dilihat hari ini dia turun 3,77%. Dan area stop loss yang kita pasang, area stop loss pertama jebol, tapi di area stop loss kedua kita di 3300 masih aman. Dia lowesnya bahkan ada di 3310. Jadi buat teman-teman yang melihat jebol dan masih hold, atau malah buat teman-teman yang tambah barang di 3300 ini masih oke, karena ini juga merupakan support. Nah, selanjutnya bagaimana? Kalau dia jebol 3300, lebih baik buang terlebih dahulu atau cut loss terlebih dahulu. Tapi buat teman-teman yang ingin lebih yakin atau merasa yakin, wah ini bang bisa ini. Nah, harga 3300 ini masih bagus karena ini juga merupakan support yang cukup kuat. Targetnya ya tentu ada di 3450. Ini menjadi target pertama kita terlebih dahulu karena indeksnya juga kurang bagus dari IHSG, arahnya juga kurang bagus ya. Jadi lebih baik teman-teman kalau support, teman-teman melihat ada support dan teman-teman beli di harga support itu, lalu harganya turun jebol support dengan volume yang cukup tinggi. Nah, apalagi di sini volumenya juga meningkat, lebih baik berhati-hati terlebih dahulu. Jadi begitu untuk saran saya. MACD-nya juga masih mengarah ke bawah, jadi perlu berhati-hati bagi yang masih punya bank. Tapi targetnya tetap sama, ada di area resisten sebelumnya. Oke, selanjutnya ada BBNI ya. BBNI ini juga merupakan update dari kemarin. Di sini sempat membuat open handle, turun sedikit, jebol, terkena area taking profit, lalu ada di area support. Jadi buat teman-teman yang kemarin menonton dan hari ini sempat beli, ya cukup bagus karena ini sempat menyentuh lagi area support dan dia naik ya 1,44%, lumayan karena ini juga saham big caps ya. Jadi untuk targetnya masih sama, ada di area 45.500. Kalau teman-teman ingin toleransi sedikit ya 5.475 atau 5.450, lebih baik taking profit terlebih dahulu. Saya perlu dilihat di sini candlenya candle bisa dibilang doji, dia bingung arahnya kemana. Apalagi ya, kembali lagi kita tetap harus melihat pergerakan dari IHSG. Kalau IHSG-nya tidak mendukung ya cukup berbahaya kalau kita trading di indeks yang downtrend atau kebanyakan saham yang downtrend. Jadi begitu untuk BBNI, teman-teman. Kalau melihat pergerakan seperti ini, saya sarankan untuk pasang stop loss di harga beli. Jadi walaupun harganya turun pun
ya kita paling rugi biaya admin ya, rugi biaya fee beli dan fee jual, tapi setidaknya kita tidak rugi dari apa yang kita beli ya. Untuk MACD-nya juga masih habis dia turun, ini cukup melandai. Jadi begitu untuk BBNI, saya sarankan teman-teman yang beli pasang stop loss di harga beli terlebih dahulu saja untuk cari aman. Oke, selanjutnya ada BCPL. Ini juga lanjutan, dia mengarah ke bawah. Nah, kemungkinan dia akan menjemput supportnya terlebih dahulu, lalu dia konsolidasi. Bagi teman-teman yang belum masuk, lebih baik masuk di area supportnya saja, 1200 sampai ya 1215-an atau 1220. Lebih baik masuk di area itu. Kalau dia jebol, ya lebih baik cut loss 1200 ke bawah, lebih baik cut loss karena supportnya yang dekat ada di sini. Jadi gitu, cepat saja karena ini juga hanya update atau tambahan kecil. Nah, MACD-nya juga dead cross, jadi perlu berhati-hati. Teman-teman yang ingin beli, saya tidak menyarankan beli di sekitar harga ini, karena hari ini dia membentuk dead cross, lebih baik beli di area supportnya saja. Jadi begitu untuk BCPR. Selanjutnya, nah ini ada saham-saham baru. Jadi tadi beberapa ada 5 update ya saat ini. Saya akan menganalisa yang baru-baru. Di sini pertama ada SMRA. SMRA kalau kita lihat dia terbentuk channel downtrend dan saat menyentuh area resistennya dia mantul ke bawah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan SMRA, kalau menunggu di area support ini kejauhan, nah kita lihat di sini ternyata ada support horizontalnya ya di area ini. Kalau kita lihat ke belakang juga dia menjadi resisten, di sini menjadi area support ya, jadi ini bisa dibilang cukup kuat karena di sini juga dia konsolidasi dan area 740 ini, area sekitar 740 menjadi support dari konsolidasi kecilnya ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa tunggu di sekitar harga 740. Jebol dari 740 ke bawah ke 725 dan seterusnya, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena support dekatnya ya sama seperti BCPR tadi, kita mengambil dari support terdekatnya karena di sini kosong ya. Di SMRA juga sama, di sini kosong. Jadi kita ambil patokan saja di support terdekatnya. Area 740, 735, kalau dia jebol ke bawah ke 730 ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu karena kemungkinan dia akan lanjut ke bawah. Kalau dia jebol ya, dia akan lanjut ke bawah menjemput support dari trendline atau channelnya ini. Jadi perlu berhati-hati kalau dia jebol. Tapi kalau dia harganya di sini, saya sendiri, saya pribadi kemungkinan besar juga akan buy. Tapi perlu diingat, saya tidak ada paksaan. Ini juga keputusan 100% ada di tangan teman-teman. Saya hanya memberikan analis atau sharing analisa saya. Di area 740 ini ada support. Kalau dia jebol lebih baik cut loss. Targetnya tentu ada di resisten trendline-nya ya. Untuk MACD-nya juga saat ini dia sedang mengarah ke bawah, ya 4 candle merah. Jadi begitu untuk SMRA. Oke, selanjutnya ada EXCL. Di sini EXCL membentuk pola ya, inverted head and shoulder. Lalu dia saat ingin menembus neckline-nya, dia terkena resisten trendline ya. Ini sudah saya bahas di video-video kemarin juga. Lalu
kita menganalisa bahwa supportnya ada di 2570, dan hari ini benar di ada support kita, dia langsung mantul ke atas ya, walaupun harganya turun dari harga closing kemarin, tapi masih cukup baik karena support kita ternyata berhasil, dan ini lowest-nya 2570, tepat sekali dengan support yang kita analisa beberapa hari kemarin. Jadi untuk EXCL masih bagus buat teman-teman yang masih hold. Targetnya masih ada di neckline ya. Kita kalau harganya ada di area neckline, lebih baik kita taking profit dulu, karena semakin jauh juga akan semakin turun ya. Ini resisten trendnya semakin ke depan juga akan semakin turun. Nah, akan semakin dekat juga dengan neckline dari inverted head and shoulder atau area resistennya ya. Bisa lihat di sini. Jadi kalau dia sampai ke area 2700-an, kita lebih baik taking profit terlebih dahulu. Dan perlu diingat 2700 merupakan angka bulat, jadi buat teman-teman bisa sedikit toleransi di sekitar harga 2690 ya. Jadi begitu untuk XCL, masih bagus karena ternyata hari ini memang turun, tapi tepat berada di support yang kita buat, dia langsung mantul, dan ini cukup jauh ya, dari 2570 ke 2650, 80 poin. Oke, untuk MACD-nya memang dia masih mengarah ke bawah, karena dari sebelumnya dia memang cenderung ke bawah dari saat dia terkena resisten trendline di candle merah besar ini, dia mengarah ke bawah. Jadi masih bagus karena support ini semakin kuat. Oke, selanjutnya ada ITMG. Nah, di sini sangat-sangat menarik untuk ITMG. Kalau teman-teman perhatikan, di sini juga terdapat pola inverted head and shoulder, bahkan sangat besar, ya. Nah, kalau teman-teman di sini lihat ada neckline-nya di area harga 15.100. Dia jebol, lalu sampai sini terjadi aksi taking profit ya, sampai di area ini 17.500, sekitar 17.500, lalu dia turun menyentuh area neckline dari ITMG ya. Jadi bahkan 2 kali menyentuh, lalu dia mantul lagi. Nah, kalau kita melihat ini kan cukup besar inverted head and shoulder-nya, lalu dia tembus, lalu dia retest. Nah, teman-teman sampai sini apakah memikirkan sesuatu? Nah, coba kita masuk ke 1 minggu. Nah, di 1 minggunya ini kan terlihat seperti inverted head and shoulder biasa ya, padahal ini 1 minggu. Ini kenapa? Jadi ini saking besarnya, atau saking besarnya dia terjadi pola ini inverted head and shoulder, lalu dia jebol, dia retest. Nah, kalau neckline ini kuat menahan penurunannya ya, menahan penurunan dari TMG, maka targetnya ada di cukup jauh, ada di sekitar 18.800 atau hampir 19.000 ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman beli di area supportnya, lalu dia memang benar-benar naik, dia mungkin sampai area 17.000 ada aksi taking profit terlebih dahulu, lalu dia langsung melanjutkan kenaikannya ke 18.000 sampai 19.000 ya. Bukan cukup lagi, ini sangat menarik menurut saya, karena semakin besar pola yang terjadi, maka
efeknya juga akan semakin besar. Jadi tembusnya juga besar, retestnya juga besar. Nah, kalau supportnya atau neckline ini kuat menahan penurunan, maka targetnya juga akan besar, bahkan sampai hampir 19.000. Jadi begitu untuk jangka menengahnya untuk ITMG, walaupun MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya, karena dari uh, jebolnya dia memang cukup tinggi 17.500, dari 15.000 ke 17.500. Kalau ada aksi taking profit, nah sampai sini kita, buat teman-teman yang tertarik, bisa spek buy. Lalu targetnya pertama ada di 17.200 sampai 17.500. Jadi cukup besar ya range-nya. Area ini lebih baik taking profit terlebih dahulu. Lalu target keduanya ada di 18.800 sampai 19.000. Jadi begitu untuk ITMG. Nah, yang terakhir LPPF. Di sini kita bisa melihat adanya pola rounding bottom. Nah, tapi perlu di sini LPPF lebih ke kita untuk wait and see dan untuk lebih memperhatikan ya. Karena hari ini ya hari Jumat, besok bursa tutup, jadi lebih santai kita untuk mereview-review beberapa saham untuk dipantau. Nah, untuk LPPF ini cukup menarik. Kenapa? Karena di sini ada rounding bottom. Nah, jadi akan ada dua kemungkinan untuk polanya. Untuk polanya ya, kalau kemungkinan tentu akan ada banyak, tapi untuk polanya yang paling mendekati akan ada dua. Yang pertama ada cup and handle, dia akan turun lagi ke sekitar ini, dia akan di sini juga ada sedikit konsolidasi ya. Nah, kemungkinan dia akan turun sampai ke area ini lalu naik lagi ke area neckline-nya. Saya akan gambar saja neckline-nya ya, di area ini dia kemungkinan akan ke sini, lalu dia akan kalau bisa tembus, dia akan tembus sampai ke kemungkinan 2880 ya, resistennya sebelumnya. Lalu dia akan retest. Nah, dia kalau retestnya kuat, dia akan naik ke ya 3.400-an. Itu skenario kalau dia membentuk cup and handle dan kalaupun dia berhasil rally. Nah, ini kan kita kan belajar, sama-sama belajar ya, pola-pola yang akan bisa saja terbentuk. Nah, lalu bagaimana dengan pola yang kedua? Nah, untuk pola yang kedua, di sini menurut saya dia juga bisa membentuk double bottom. Ya, dia juga bisa membentuk double bottom. Di sini supportnya ada di sekitar ini. Ya, kalau dia membentuk double bottom. Jadi di sini saya tidak ada saran untuk beli atau jual ya, lebih ke edukasi buat teman-teman bahwa kalau kita melihat ada rounding bottom ini ada beberapa kemungkinan pola yang bisa terjadi ya. Lalu bagaimana kalau pola ini tidak terbentuk? Ya, kita lihat saja apakah pergerakan selanjutnya dia akan mungkin menjadi support trendline atau mungkin terjadi pola-pola triangle, kan bisa jadi. Nah, maka dari itu di sini saya lebih ke edukasi bahwa oh ini bisa terjadi ini, jadi kita bisa memantau. Jadi ini bisa dimasukkan ke watchlist, apakah dia sampai ke sini dia bisa kuat atau tidak, apakah dia lebih ke turun lalu sampai sini dia mungkin terjadi konsolidasi. Nah, kalau dia di sini terjadi konsolidasi, ya kemungkinan besar dia akan naik dan terjadi pola double bottom. Tapi kalau sampai ke area konsolidasinya di sini, dia ada
konsolidasi lagi lalu bisa naik. Nah, di situ terjadi cup and handle. Jadi begitu untuk LPPF, lebih ke masukkan ke watchlist ya, atau teman-teman perhatikan buat ya supaya kita lebih tahu atau lebih mungkin memantau, oh ini saham ini bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Apalagi di sini hari ini volumenya cukup besar, dia naik sampai sini lalu terjadi aksi taking profit yang sangat jauh ya, 2880 ke 2570, tepat di area resisten sebelumnya. Kalau kita masuk ke time frame lebih kecil, nah di sini ada pola atau candle yang sangat besar, merahnya sangat besar, dia kembali ke harga resisten sebelumnya, ke area harga resisten sebelumnya. Jadi begitu LPPF. Begitu juga analisa hari ini, lebih ke ya update dan beberapa pola-pola yang menurut saya menarik seperti tadi XCL, SMRA. Di sini juga ada channel downtrendnya ITMG melanjutkan retestnya dan bertahan ya. Jadi begitu untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang suka silakan klik tombol like, dan yang tidak suka silakan klik tombol dislike. Buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan update yang saya usahakan setiap hari untuk upload, ya bisa subscribe. Dan kalau teman-teman ada saran maupun request untuk emiten untuk dapat kita analisa, ya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, bagi yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih.